Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan bab kedua tentang makna berbusana muslim dan muslimah. Memahami makna busana muslim, muslimah dan menutup aurat. Makna aurat menurut bahasa aurat berarti malu, aib dan buruk. Dan kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah. Kalau bagi laki-laki itu adalah dari pusar surah warukbah sampai lutut itu sudah aurat terpenuhi untuk laki-laki, sedangkan bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali al-wajhu wa kafain, itu wajah dan dua telapak tangan. Next, makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi atau bahasa, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ini adalah batasan aurat bagi wanita. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan kata khimar, dan bahasa Inggris jilbab dikenal dengan istilah veil. Next, pengertian pakaian busana muslimah. Pakaian adalah barang yang dipakai, baju, celana dan sebagainya. Jadi busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama. Perintah menutup aurat sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 32 dan 33. Next. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, hai nabi, kul katakanlah di azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang mukmin, yudnina alaihina min jalabibihinna, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah makna bahwa jilbab itu jalabib, ada pakaian kurung, baju kurung. Jadi jilbab itu tidak identik dengan bagian atas, tapi semuanya menutup, ya kepala, ya badan dan bagian bawah. Lanjut, kandungan surah Al-Ahzab surah 35 ayat 59 ini, Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kepada istri-istrinya dan juga sekalian wanita mukminah. Ini adalah awal di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk disampaikan kepada istrinya menutup auratnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya rasa malu dan keimanan selalu bergandengan kedua-duanya. Jika salah satu diangkat, maka akan terangkat kedua-duanya. Next, menerapkan perilaku mulia. Mengenakan busana yang sesuai dengan syariat Islam bertujuan agar manusia terjaga kehormatannya. Jadi busana ini dipakai dengan tujuan menjaga kehormatan. Dengan aturan dan syariat tersebut, manusia akan terhindar dari berbagai kemungkinan yang akan mendatangkan bencana dan mudarat atau bahaya bagi dirinya sendiri. Berikut ini beberapa perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengalaman busana sebagai syariat Islam. 1. Sopan santun dan ramah tamah. Sudah pasti seorang yang menggunakan pakaian hendaklah dia bersifat sopan santun dan ramah tamah. Tidak sebaliknya berpakaian Islam tapi hatinya kasar atau membenci saudara dan tetangganya.
jujur dan amanah. Tapi banyak Pak orang pakai pakaian Islam jilbab nggak amanah. Ya, itu oknum. Ya. Yang diharapkan setelah dia berpakaian maka diharapkan bisa bersifat jujur dan amanah. Gemar beribadah. 4. Gemar menolong sesama. 5. Menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Arti semua ini adalah yang diharapkan ketika seorang sudah paham dengan agamanya, sudah paham dengan fungsi agamanya, maka hendaklah dia mulai paham dengan syariat agamanya. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diutamakan. Next, Pak Apian. Inti dari materi ini adalah menutup aurat kewajiban agama yang ditegaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Tetapi bagi kalian yang belum bisa, maka berniatlah, karena menutup aurat itu adalah suatu anugerah, suatu hidayah. Tidak semua yang mampu untuk bisa. Bagi yang sudah, bersyukurlah. Bagi yang belum, berusahalah. Tidak mencela, tidak menghina. Karena kita bisa juga berpotensi yang pakai jilbab itu malah berbuat dosa, dan sebaliknya yang tidak malah berbuat ibadah. 2. Kewajiban menutup aurat disyariatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Pertama, sebagai menjaga kehormatan, wujud kasih sayang dan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kewajiban bagi kaum mukminah atau muslimah mengenakan jilbab untuk menutup auratnya kecuali terhadap berapa anggota, berapa golongan. Lanjut. Dalam surah Al-Ahzab surat 33 ayat 39 ditegaskan perintah menggunakan jilbab dan memanjangkan hingga ke dada. Arti memanjangkan bukan jilbabnya yang dipanjangkan. Makna memanjangkan adalah menutup. Jadi tidak seperti sekarang ada jilbab syar'i yang panjang, bukan itu. Makna memanjangkan adalah mulai menutup kepala, bagian badan, dada, kemudian bagian kaki, ya betis kaki dan seluruhnya. Itu kata memanjangkan. Jadi kalian jangan salah tafsir ya. Kata memanjangkan itu bukan jilbab dipanjangin gitu ya, kayak pakai apa tuh, jubah Batman. Hadis dari Ummu Atiyah berisi anjuran kepada muslim untuk menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha, tetap menjaga aurat, menjaga tubuh wanita dengan memakai jilbab atau jalabib. Next, akhirnya kalian bisa pahami apa yang Bapak sampaikan, kemudian tolong disimak dan lihat kembali buku PDF yang sudah Bapak berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.